Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, hingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Siang hari ini mohon izin saya mengundang panjenengan semuanya kaitannya dalam kegiatan rapat dinas. Insya Allah ini rapat yang pertama saya ke panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan untuk bulan-bulan berikutnya, bulan Juni dan seterusnya, kegiatan rapat dinas itu bisa diagendakan secara rutin. Jadi sifatnya tidak insidental, tetapi dijadwalkan. Kenapa harus dijadwalkan seperti itu? Karena kita sebuah organisasi yang tertata, sebaiknya semua kegiatan atau apa yang akan kita laksanakan itu diketahui oleh semua elemen yang ada di sekolah. Saya rasa kurang representatif untuk sebuah kegiatan sosialisasi atau yang lain. Saya itu kurang pede loh. Begitu duduk di depan panjenengan saya di kursi plastik, bukan saya minta singgah sana mboten. Terus di depan saya itu ibu-ibu. Itu kalau mental saya setengah kuat itu insya Allah saya jatuh duluan. Pertama tentang kegiatan rapat, kejelasan masalah rapat. Kemudian nanti sedikit saya singgung persiapan sekolah kita mengenai implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka. Dan nanti yang terakhir Pak Rahmat akan sedikit menyampaikan kiprah beliau selama ini di sekolah kita dalam kapasitasnya sebagai calon Pak Rahmat, calon guru bersama. Kehadiran kita itu selalu tepat waktu. Insya Allah bulan Juli kegiatan tatap muka itu bisa dilaksanakan secara penuh. Surat edarannya sudah keluar, meskipun di situ tidak berbunyi secara penuh, cuma diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Kalau di satuan pendidikan kita, insya Allah kita mau dan kita itu mampu melaksanakan tatap muka secara penuh 100%. Insya Allah seperti itu. Implementasi kurikulum merdeka ini yang menjadi trending topik itu kan, yang kurikulum merdeka. Sekolah kita Bapak Ibu waktu itu zamannya Bu Listiawati, sekolah kita sudah mencatatkan diri, mendaftarkan diri sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka mandiri berubah. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Mandiri syariah insya Allah betul-betul. Ya. Kita sudah tetapkan dengan sekolah mandiri berubah, dan konsekuensinya kita nanti pada bulan Juli 2022 sudah menerapkan kurikulum tersebut untuk kelas 7. Jadi kita harus memperhatikan lebih, memberikan perhatian lebih untuk kelas 7, baik itu sarana prasarana, buku dan lain sebagainya, maupun pendidiknya. Tidak terkecuali kurikulumnya pun juga berubah.
pasti penjenengan sudah pernah mendengar yang namanya kurikulum merdeka, atau mungkin juga penjenengan sudah pernah menyimak sedikit-sedikit, apakah itu di YouTube-nya atau di link-link yang lain yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, secara umum nanti di satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka, kita paling tidak sudah siap dengan yang namanya 1, 2, 3, 4 elemen ini. Terima kasih Pak Agus selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri Banten. Dalam satu modul memang saya diminta untuk membuat sebuah refleksi atau tulisan. Kemudian IG juga saya sudah punya, dan FB khusus untuk paling tidak sarana dalam, tidak hanya sebagai calon guru penggerak, tetapi setelah selesai mau saya diterima atau tidak, itu harapan saya adalah bisa saya pergunakan untuk media pembelajaran. Itu. Kemudian yang paling penting, saya tadi kaget memang di Yusro kami bersama-sama kepala sekolah diminta untuk gentleman agreement gitu ya, fakta integritas. Saya tadi diingatkan bahwa saya punya tanggung jawab moral bahwa sesuai dengan yang ditempel dikerjakan Pak Dwi, saya minta tolong Pak Dwi itu di nomor 9, di nomor 9 yang ada di yang itu saya baca, saya harus menyampaikan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian, gambaran supaya anak-anak ada sedikit bacaan. Saya minta untuk dibuatkan banner itu untuk baca bagaimana sih dimensi profil yang diharapkan oleh pemerintah, yang di breakdown dari pemikiran besar Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 6 itu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Sebenarnya hanya itu yang kemarin atas saran beliau dan Pak Agus, maksud saya mencoba untuk 2 elemen. Ketika saya membuat puisi, saya mencoba untuk, karena saya tidak mahir penulisan ide juga mungkin tidak bagus ya. Kemudian yang kedua tentang pelaksanaan dimensi 1. Mengapa saya lebih menekankan kepada dimensi yang beriman, bertakwa, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Saya mencoba menarik benang merah yang ada di dalam slide saya, bahwa mungkin kita tidak lupa bahwa Jombang 1 atau Ibu Mujita itu kan mempunyai slogan Jombang beriman, berbudaya, dan sebagainya. Kemudian saya tarik benang merah, ternyata yang diharapkan oleh pemerintah pusat juga itu. Selanjutnya, keberadaan SMP kita ini kan sangat-sangat religius di sekitar masyarakat kita. Oleh sebab itu, menurut saran Pak Agus dan saya juga sepakat, tidak mungkin 6 dimensi kita kerjakan secara keseluruhan. Meskipun hal 6 dimensi ini tidak bisa kita pisah. Oh, dimensi ketakwaan berdiri sendiri, nalar kritis boten. Tetapi setidaknya ada target awal dalam setahun ini apa? Itu saran beliau. Itu yang mungkin bisa kita sama-sama. Kemudian link YouTube sudah rilis tadi malam. Sengaja saya non sewu tidak saya berikan dulu, karena ya paling tidak saya harus keluar dengan kepala sekolah dan kurikulum. Mungkin nanti misalnya dimasukkan ke dalam grup, nah itu setelah pertemuan ini maksud saya. Tetapi saya coba di anak-anak, dan memang saya sempat dengan Pak Yai Alim, saya sempat dapat informasi ternyata Pak Alim pada saat daring Pak Alim ya, sudah menggunakan salah satu konten media sosial berupa YouTube, sehingga saya sempat bertanya beliau. Memang benar. Nah, saya mencoba dengan selama saya menjadi calon guru penggerak dan atas usul dari beliau, mungkin menurut saya juga tidak ada salahnya saya mencoba untuk
melakukan perubahan. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak selain kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah sangat support, bahkan hampir beberapa kali tiap malam saya dikunjungi, ditanya apa progresnya dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu saya mulai prasarana, humas, Bapak Ibu guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu dalam proses sampai di modul 1 ini saya tidak mungkin bisa melakukan sendiri, terutama dalam pembuatan konten. Bagaimana saya bisa memvideo diri saya, termasuk saya harus memberikan testimoni ke beberapa teman. Terima kasih Pak Har, nanti kira mungkin saya bisa minta saran Bapak Ibu yang mungkin berkenan. Saya kurang satu lagi sebenarnya Bapak Ibu guru, kalau siswanya sudah ada 2, mungkin besok bisa membantu saya untuk membuat konten testing. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya. Jadi nanti Pak Har minta tolong untuk mensupport saya untuk dikirim di grup, dan terima kasih atas doanya semua. Terima kasih atas atensinya, mungkin subscribe-nya nanti. Yang lebih penting kalau saya menekankan kepada anak-anak, saya ingin membaca komentarnya. Masih ada 9 modul yang di dalam satu modul itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 materi. Dan Bapak Ibu apabila ingin sekedar untuk modulnya bagaimana, modul 1 sudah saya berikan ke Pak Har, Bapak Ibu, untuk bisa dikirim juga di grup sekolah kita. Matur suwun, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.